Oke cuy, balik lagi sama gua Gani. Hari ini kita kedatangan sebuah casing micro ATEX dari MSI ya teman-teman. Ini adalah MSI MAG Forge M100R namanya kalau nggak salah ya. Oke, dia ada warna hitam, ada warna putih nggak ya? Di dusnya sih kalau gue lihat ada tulisan black sama white, tapi yang dicentangnya black ya. Harusnya ada yang putih, tapi gue nggak tahu masuk Indo atau enggak ya. Yang jelas, yang ada di sini dia warnanya hitam. Dia itu sudah include 4 fan ARGB teman-teman. Kalau gue lihat ya, harusnya sih ARGB teman-teman. Nanti kita akan lihat teman-teman. Ya ARGB teman-teman ya. Dia micro ATX. Jadi kalau rakit di sini enak banget teman-teman. Tinggal pakai Mobo micro ATX yang 8 baut, pakai PSU ATX, pakai water cooling 240, itu udah enak banget rakit di casing ini. Ya. Dan sekarang kita lihat lebih dekat aja ke casing ini. Oke. Nah guys, ini dia casingnya ya, si MSI MAG Forge M100R ya. Namanya agak susah juga menurut gue ya. Oke, dia sudah include 3 fan di depan, 3x120 sama belakang 1x120, jadi ada 4 ya. Dan ini untuk pertombol-tombolan duniawinya ada power, ada reset, ada audio jack, ada 3 USB, ada USB 2, USB 3 harusnya ini ya. Dia belum ada Type C teman-teman. Gua kalau ngelihat rangka dari casing ini, ingat casing gua waktu pas masih ada di rumah depan ya, kayak Techwear Nexus M teman-teman. Dia model rangkanya kayak gini. Oke, kita buka ya. Ini tempat gelasnya tebal ya teman-teman ya, jadi sudah aman sekali pokoknya untuk si casing ini teman-teman. Kita lihat lebih dekat ya. Di atas ada dust filter teman-teman ya. Kita lihat ke sini. Oke, ini bagian atas nanti kita bisa pasang water cooling 240 teman-teman, dan ini tebal ya, maksudnya tinggi teman-teman ya, jadi pakai water cooling tebal ini masih bisa banget. Dan ini ada jaraknya dari ujung sini sampai sini, jadi kalau kalian pakai RAM yang tinggi ini masih bisa ya. Oke, bagian bawah ini masih bisa dipasang fan 2x120. Oke, di sini kita dapat permanualan duniawi sama ini per bautan ya. Di bagian sini bisa dipasang 2 SSD SATA 2,5 ya. Oke, ini power supply-nya dia kebuka ya. Oke, ini buat SSD takut dia kelihatan ya. Satu di sini yang buat 2,5 ya. Motherboard bisa micro ATX yang 8 baut yang 4 slot RAM. Oke. Ini buat slot VGA ada 4 ya. Dan ini masih ada kertas-kertas lagi teman-teman. Regulatory dan kawan-kawan. Oke, terus kita akan buka sampingnya guys. Ini gue belum tahu ya fan-nya ARGB-nya sistemnya gimana. Kita lihat. Oke, side panel juga ini tebal teman-teman. Dia tebal. Gokil guys. Dia udah ngasih controller ARGB ternyata. Wah, ini enak guys. Udah kayak gini. Jadi di sini untuk fan-nya dia sudah kegabung di controller ARGB. Ada cowok cewek ya di sini ya. Jadi udah masuk ke sini. Kalian masih bisa nambah 2 lagi guys. Ini biar lebih dekat ya. Jadi fan-nya kan ada 4 ya, depan 3 belakang 1. Dia udah masuk ke sini ARGB-nya. Cuma PWM-nya belum ya. Jadi tiap fan ini PWM-nya masih pada nangkring. Dan sayang ya PWM-nya ini cowok semua, dia nggak ngasih splitter teman-teman ya. Jadi ini teman-teman harus beli splitter nih untuk PWM-nya ya. Sayang ya dia nggak dibikin cowok cewek, padahal yang ARGB-nya ini cowok cewek ya. Kalau dibikin cowok cewek ini kan lebih enak. Ini kita masih dikasih space lagi 2 biji ARGB ya. Untuk apa namanya? Tambahan misalkan kalian pakai water cooling ARGB tinggal colok sini. Terus di sini untuk tombol ini resetnya dipakai buat LED teman-teman ya. Jadi harusnya di front panel ini nggak ada reset teman-teman. Ada ya. Ini ada tombol LED ya guys ya. Oke, ini power, ini reset. Tapi di front panel ininya coba kita lihat ya. Power. Tapi ada reset juga. Ini tombol LED-nya di mana ya? Oh, ini guys, sorry. Jadi tombol LED-nya di sini ya. Dia tetap ada resetnya dan tombol LED di sini nyempil, kagak kelihatan guys. Oke. Lalu ini colokannya ada audio, USB 2 sama USB 3 ya. Ini standar colokan pada umumnya teman-teman ya. Oke. Ini kayaknya gue ngelihat splitter nih di colokan sini ya. Nah, gitu dong MSI. Gokil. Jadi di sini MSI sudah mempertimbangkan ternyata teman-teman. Aduh, segala
jatuh guys. Isiannya ada splitter nih ya, untuk 4 fan jadi 1 PWM ya. Oke, gokil nih. Ini akan sangat ngebantu nih. Nggak jadi bilang sayang nih gua kayak. Tadi kan soalnya kayak sayang banget ini nggak ada cowok ceweknya, kita harus beli splitter terpisah. Tapi MSI ngasih splitternya, jadi tenang saja. Oke. Terus di sini mereka ngasih tutup ini juga teman-teman kalau misalkan kalian ngebuka ya dan nggak jadi pakai di sini karena ini sistemnya masih sistem yang harus dipatahin. Jadi kalau misalkan nanti suatu saat mau lepas pasang bisa pakai ini ya. Gokil. Oke, sisanya ya ini perbautan duniawi teman-teman. Baut Mobo, baut VGA, baut PSU, baut harddisk ya. Oke, kita belum ngelihat di area belakang. Ini area belakang untuk kabel manajemen udah jelas tenang ya. Perlobang-lobangan untuk kabel manajemen di sini banyak banget ya. Area sini juga gede ya teman-teman, masih 1 jempol gua masuk. Jadi untuk ngerapi-rapihin di casing ini masih enak banget ya. Di kolong ini power supply ATX dan bisa harddisk ya. Harddisk 3,5 di sini bisa 2 atas dan bawah. Jadi opsinya teman-teman, kalau kalian pengen banyak-banyak SSD SATA 2,5 bisa 3, di sini 2, di sini 1, dan di bawahnya harddisk 3,5. Atau bisa 2 harddisk 3,5 sama 2 SSD 2,5. Jadi tinggal kalian pilih mau 2 atau 3 1 ya, itu bisa ya. Oke, segitu aja paling untuk review casing ini teman-teman. Overall ini udah cakep banget ya, dan untuk controller ARGB-nya juga di sini ada SATA ke power supply buat powernya biar lampunya nyala, sama ada ARGB 3 pin biar bisa sinkron ke motherboard ya. Karena buat apa controller ada tapi nggak bisa sinkron, jadi buat ganti warnanya itu bisa via tombol LED, bisa via reset. Dan nanti kalau misalkan kalian nyolokin ke motherboard ternyata kalian ganti warna via aplikasi itu belum sinkron, kalian harus tekan dulu ini beberapa detik ya teman-teman. Ditekan dulu tombol lampunya beberapa detik, karena ketika controller ARGB ditekan beberapa detik itu nanti dia akan sinkron dengan ARGB di motherboard ya. Oke, kurang lebih segitu teman-teman. Hatur nuhun, terima kasih dan thank you. Kalau teman-teman misalkan minat, nanti casingnya gue drop di deskripsi ya. Oke. Terus kalau misalkan kalian nanya jalur kabel manajemen yang gue saran, pertama dari ini ya. Dari kabel ini gue akan pindahin ke atas ya. Terus sisanya tinggal diulur-ulur aja ke bawah atau lewat sini terus ke bawah sini. Ini udah kebaca banget jalurnya ya. Oke, thank you semua. Semoga bermanfaat. Video rakitnya ditunggu aja ya.